Pembelahan mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua, yakni sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Fase mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase, seperti contoh yang ada di depan ini. Yang berwarna biru disebut kromatin, yaitu benang-benang halus yang telah dalam keadaan liat. Yang kuning disebut salut inti, berupa fragmen-fragmen yang masih menyatu. Yang pink disebut nukleolus, yaitu pembentuk subunit ribosom. Yang berwarna hijau disebut sentrosom, mempunyai 2 sentriol yang nantinya akan membentuk benang-benang spindel. Proses pembelahan sel yang pertama adalah profase, atau disebut profase awal. Dalam proses ini, salut inti mulai melebur menjadi fragmen-fragmen, dan nukleolus sudah tak tampak lagi. Di sini terlihat adanya 4 kromosom diat yang diploid. Awalnya, kromatin mengalami kondensasi menjadi tampak tebal dan memendek, sehingga disebut kromosom diat atau kromatin. Setiap kromatin terdiri dari sepasang kromosom monad. Kedua kromosom telah membentuk benang-benang spindel yang memanjang dan mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang selanjutnya adalah prometafase atau disebut dengan profase akhir. Di sini, membran nukleus benar-benar melebur menjadi fragmen terpisah di dalam sel. Kedua sentrosom posisinya telah berada di kutub yang berlawanan, dan benang-benang spindel itu telah mengikat kromosom diat untuk ditarik menuju ke ekuator. Ujung-ujung benang spindel ini sebenarnya tidak menyatu atau tidak berhimpitan. Tahap selanjutnya adalah metafase. Pada tahap ini posisi 4 kromatin atau kromosom dilat tadi telah tersusun sejajar tepat di bidang ekuator. Kedua sentrosom di kutub berlawanan yang membentuk benang-benang spindel inilah yang berperan penting dalam menggerakkan atau mengarahkan kromosom dilat menuju ke bidang ekuator seperti yang terlihat pada gambar ini. Setelah tahap metafase, selanjutnya adalah tahap anafase. Anafase adalah tahap mitosis dan meiosis di mana kromosom bergerak menuju ke kutub gelendong. Anafase merupakan tahap dalam mitosis dan meiosis di mana kromosom mulai bergerak ke ujung yang berlawanan atau kutub dari sel pembagi. Dalam tahap ini, ditandai dengan adanya 4 kromosom atau kromatik yang mulai mengalami pemisahan menjadi 4 kromosom monad. Selanjutnya, 4 kromosom monad ini secara bertahap akan ditarik oleh benang-benang spindel menuju ke kutub yang berlawanan. Sebenarnya, pemisahan kromosom diat akibat benang-benang spindel yang memendek membuat bentuk sel mulai memanjang. Fase terakhir dari pembelahan sel adalah telofase. Telofase adalah fase pembelahan sel di mana inti sel anakan terbentuk kembali dari fragmen-fragmen nukleus. Bentuk selnya memanjang akibat peran mikrotubulus nanokolektor. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Seperti yang dilihat, di sini adalah alur pembelahannya. Lalu di sini itu ada pembentukan nukleolus. Lalu di sekitar sini ada pembentukan selubung nukleus. Itu yang dapat saya jelaskan tentang fase telofase.